Kejati Sulawesi Utara pastikan penetapan tersangka kasus tambang PT HWR usai Lebaran. Pertamina Sulawesi jamin stok BBM dan LPG aman, warga diminta tidak panik buying. Peringatan 1 tahun kepemimpinan Julius Silvanus dan Victor Mailangkai. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita jumpa dalam program Kompas Pagi. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV. Bersama saya Doni Arai, inilah Kompas Pagi selengkapnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali informasi yang pertama, saudara. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Hendrik Pati Pelohi memastikan usai Lebaran pihaknya akan segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi PT Tambang Hakian Welem Rumansi atau PT HWR. Pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara terus melakukan penyelidikan dan pemeriksaan saksi terhadap kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh perusahaan tambang yaitu PT Hakian Welem Rumansi atau PT HWR. Hingga saat ini pihak Kejaksaan Tinggi telah memanggil puluhan saksi untuk dimintai keterangan. Perlu diketahui pada beberapa hari yang lalu, penyidik dari Kejaksaan telah melakukan penggeledahan di sejumlah toko emas yang ada di Kota Manado dan kota-kota Mubagu. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Hendrik Pati Pelohi bilang, pihak Kejaksaan akan segera menetapkan tersangka kasus ini setelah usai Lebaran nanti. Ya, mudah-mudahan habis Lebaran kita tetapkan tersangkanya. Tapi yang pasti lebih dari 2, 3, 4, 5 deh. Siap. Gitu ya. Siap. Nanti kita gelar dulu ya. Kita selesaikan dulu pemeriksaannya. Sementara terkait dengan penggeledahan toko-toko emas, pihak Kejaksaan memastikan bahwa hal tersebut merupakan murni penegakan hukum. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu saudara, untuk kedua kalinya Bupati Kabupaten Kepulauan Sitaro Cynthia Ingrid Kalangit menjalani pemeriksaan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Jumat pagi. Bupati diperiksa untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam dugaan kasus tindak pidana korupsi bantuan Gunung Ruang. Bupati Sitaro Cynthia Ingrid Kalangit untuk kedua kalinya dipanggil Kejati Sulut untuk diperiksa dalam perkara dugaan korupsi bantuan stimulan untuk korban bencana Gunung Ruang. Pantauan Kompas TV pada Jumat pagi, Bupati Sitaro Cynthia Kalangit datang pukul 8:29 waktu Indonesia bagian tengah dengan mobil double kabin hitam. Turun dari mobil, dirinya langsung ke ruangan pemeriksaan Pitsus Kejati Sulut. Usai dilakukan pemeriksaan, Bupati saat diwawancarai mengatakan dirinya diperiksa selama 8 jam dan dicecar puluhan pertanyaan. Ini kan memang tambahan memberi keterangan karena yang kemarin kan belum selesai, dan tadi tambahannya kami sebagai saksi diminta keterangan dan tadi ada 22 pertanyaan. Ya, kita serahkan kepada yang berwenang dan kalau memang ada indikasi korupsi ya diselesaikan. Jadi semua ini Ibu serahkan ke pihak Kejaksaan? Iya, kami serahkan ke penyidik dan ke Kejati. Oke, siap. Makasih. Oke, makasih. Sementara itu, Kejati Sulut Hendrik Pati Pelohi bilang Bupati Sitaro diperiksa sebagai saksi untuk dimintai keterangan terkait penyaluran dana bantuan stimulan erupsi Gunung Api Ruang. Bupati siapa? Sitaro. Bupati Sitaro. Iya, kalau nggak salah untuk masalah Gunung Ruang ya. Iya, ya kan pemeriksaan saksi biasa-biasa aja, santai-santai aja. Nanti kita lihat nanti kelanjutan daripada hasil pemeriksaannya apa. Nanti biarlah dia berjalan dulu ya. Mudah-mudahan semua lancar. Nah, nanti kita akan tentukan sikap setelah semuanya rampung. Ya, nanti kita akan sampaikan pada teman-teman media ya. Oke, Pak. Kalau Gunung Ruang itu ya saya mohon waktu karena itu ribuan Pak saksinya. Kita sudah periksa kurang lebih 1.300 lebih dari 1.900 saksi. Kalian nggak tahu kan bagaimana siang malam sampai ada yang pingsan jaksa saya Pak. Saking kerja kerasnya gitu. Ya, apresiasi lah untuk mereka semua. Kasus ini Pak berpotensi ada tersangka. Apa tuh?
kasus Gunung Ruang? Oh pasti. Catat tuh omongan saya, pasti. Oke, Kang. Yo. Hingga saat ini pihak Kejaksaan Tinggi masih menunggu hasil audit perhitungan total kerugian keuangan negara dari BPKP dan hingga saat ini Kejaksaan telah melakukan pemeriksaan terhadap 1.300 saksi. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sorotan dari Minahasa Selatan, Saudara, Polres Minahasa Selatan menggelar konferensi pers terkait pengungkapan 2 kasus dugaan pembunuhan yang terjadi di bulan Februari 2026. Adapun peristiwa pembunuhan terjadi di Desa Matani, Kecamatan Tumpaan, yang dilakukan 2 terduga pelaku, dan 1 kasus pembunuhan di Desa Raprap, Kecamatan Tatapaan, dilakukan seorang terduga pelaku. Kasat Reskrim didampingi Kasih Humas Polres Minahasa Selatan AKP Ronald Wauran bahwa motif pembunuhan yang dilakukan terduga pelaku GM terhadap korban CT alias Kristo ditenggarai soal kesalahpahaman yang sebelumnya mereka sedang berpesta miras. Sedangkan keterlibatan terduga pelaku PM yaitu yang menawarkan senjata tajam berupa pisau kepada GM. Kejadian terjadi tanggal 11 Februari 2026 lalu di Desa Matani, sehingga korban tewas setelah mendapat tusukan di bagian dada kiri oleh pelaku GM. Sementara terduga pelaku JJ menghilangkan nyawa korbannya, FA alias Fandi, terjadi pada 16 Februari 2026 lalu di Desa Raprap dengan motif kecemburuan. Diduga adanya hubungan gelap korban dengan istri pelaku. Perlakuan pelaku JJ menikam sebanyak 3 kali tusukan di bagian tubuh korban dan akhirnya meninggal dunia. Terkait dengan kasus tindak pidana pembunuhan yang terjadi di tanggal 11 Februari 2026. Jadi ada 2 tersangka yang kita amankan, yaitu tersangka GM umur 18 tahun, kemudian yang kedua tersangka PM umur 19 tahun. Untuk tersangka GM kita menggunakan pasal 459 KUHP di KUHP yang baru. Kemudian yang kedua pasal 458 ayat 1 KUHP. Yang ketiga pasal 466 ayat 3. Untuk tersangka PM kami terangkan pasal 1 ayat 1 huruf A. Kasat Reskrim menegaskan untuk mempertanggungjawabkan hasil perbuatan, pelaku GM dijerat pasal berlapis, pasal 459 KUHP, garing 458 ayat 1 KUHP, dan pasal 466 ayat 3 KUHP, dan pelaku PM pasal 21 ayat 1 huruf A, sementara pelaku JJ pun dikenakan pasal berlapis, sama halnya pasal yang diterima oleh pelaku GM dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup atau maksimal hukuman 15 tahun penjara. Dan untuk kedua perkara ini sudah memasuki tahap 1 ke Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara. Tim Liputan Kompas TV Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Informasi dari Sulawesi Tenggara, tergiur dengan harga murah, puluhan calon jemaah umrah di Kota Kendari kena tipu hingga gagal berangkat. Dalam kasus itu, kerugian mencapai 1,8 miliar rupiah dan polisi menetapkan 1 orang tersangka, yakni pemilik agen travel. Ashabul Kahfi hanya bisa pasrah saat dijemput polisi dari Polresta Kendari di rumahnya di Desa Sendei, Kabupaten Konawe Selatan pada 15 Februari 2026 yang lalu. Ashabul Kahfi diduga telah menipu puluhan calon jemaah umroh Kota Kendari hingga para korban mengalami kerugian 1,8 miliar rupiah. Setelah menjalani pemeriksaan dan berdasarkan hasil penyidikan serta alat bukti cukup, penyidik dari unit tindak pidana tertentu Satuan Reskrim Polresta Kendari kemudian menetapkan Ashabul Kahfi menjadi tersangka. Dalam menjalankan aksinya, modus tersangka menggunakan nama Biro Perjalanan Umroh ternama, yakni PT Travelina Indonesia yang berada di Jakarta dan mengiming-iming korban dengan biaya umroh murah. Dari hasil pemeriksaan terhadap Biro Perjalanan tersebut, selaku pemegang izin penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau PPIU, ternyata tersangka tidak pernah ada kerjasama. Bahkan uang yang telah disetor oleh seluruh korban, kini semua telah habis. Motifnya pelaku ini untuk memperoleh keuntungan ekonomi pribadi ya melalui penghimpunan jamaah umroh. Modus operandi pelaku mengatasnamakan Travelina, PT Travelina Indonesia yang berada di Jakarta ya untuk membuka di Kendari ini. Dan permasalahannya uang yang disetorkan oleh jamaah haji itu langsung kepada rekening pribadi dari tersangka, jadi bukan perusahaan. Nah ini sudah melanggar lah ya, dari situ saja sudah dapat kita.
itu masih dalam pendalaman karena kita meyakini bahwa tidak mungkin bermain sendiri ya. Pasti ada nanti kita dalami untuk perkembangan penyidikan selanjutnya. Tapi untuk saat ini inilah yang kita sudah tersangkakan AK, mudah-mudahan ya siapa tahu ada lagi ya. Polisi masih mendalami kasus tersebut terkait keterlibatan tersangka lain. Setelah ditetapkan jadi tersangka, Ashabul Kahfi langsung ditahan di Polresta Kendari. Silvian Syakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Sementara informasi dari Papua Pegunungan sempat terlibat kejar-kejaran komandan kelompok kriminal bersenjata Yahukimo bernama Philip Kobak alias Nena Kobak ditangkap Satgas Operasi Damai Kartens. Dari penangkapan itu polisi juga menyita puluhan butir amunisi dan sejumlah senjata tajam. Satgas Operasi Damai Kartens berhasil meringkus Philip Kobak di Kalibrasa, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan pada Sabtu sore 7 Maret 2026. Proses penangkapan berlangsung dramatis. Pasalnya pelaku yang mengetahui bahwa dirinya menjadi target operasi berupaya melarikan diri sehingga terjadi aksi kejar-kejaran. Namun setelah dilakukan penyisiran, pelaku berhasil ditangkap. Petugas juga menggeledah Philip Kobak dan berhasil mengamankan puluhan butir amunisi beserta senjata tajam dan sejumlah dokumen. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan penangkapan tersebut merupakan hasil kerja intelijen dan pengembangan dari sejumlah anggota KKB yang ditangkap sebelumnya. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, Philip Kobak alias Nenek Kobak diduga terlibat dalam beberapa aksi kekerasan di Yahukimo, diantaranya pembacokan terhadap warga sipil, pembakaran SMK Negeri 2 Dekai, dan penembakan terhadap aparat keamanan TNI Polri. Philip Kobak alias Nena Kobak ini adalah Komandan Operasi Kompi Kimbusa, Kodap 16 Yahukimo, di mana dalam struktur tersebut tersangka ini memiliki peran dalam kegiatan operasional kelompok kriminal bersenjata yang diduga terlibat dalam sejumlah aksi kekerasan yang pernah terjadi di Yahukimo. Di antaranya adalah penganiayaan berat terhadap Muhammad Syarif pada 11 Januari 2026, lalu pembakaran SMK Negeri 2 Dekai pada 14 Februari 2026. Dan keterlibatan lainnya masih kita dalami oleh penyidik dari Satgas Gakum Operasi Damai Kartens. Kita lakukan penggeledahan terhadap rumah tersangka dan beberapa rumah singgah dari kelompok kriminal bersenjata yang ada di Yahukimo. Di antaranya kita dapati beberapa kampak, beberapa parang, lalu ada amunisi kaliber 556, amunisi kaliber 9 mili, dan beberapa bukti atau dokumen, bahwasanya dokumen tersebut adalah yang mengarahkan kita kepada kelompok kriminal bersenjata lainnya yang ada di Yahukimo. Saat ini Philip Kobak alias Nenek Kobak ditahan di Mapolres Yahukimo untuk pemeriksaan lebih lanjut guna mengungkap jaringan KKB di Yahukimo. Aparat keamanan juga memperketat pengamanan dengan patroli dan penjagaan di sejumlah titik rawan untuk mencegah aksi balasan dari kelompok kriminal bersenjata. Vindi Rakmeni, Kompas TV Jayapura, Papua. Informasi antrian kendaraan mulai terjadi di SPBU Gorontalo. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, memanasnya situasi geopolitik di Timur Tengah belum memberi dampak langsung terhadap aktivitas perdagangan di Provinsi Gorontalo. Pemerintah daerah menyebut rute perdagangan dan ekspor-impor Gorontalo tidak berfokus ke wilayah Timur Tengah maupun Amerika. Memasuki satu pekan memanasnya situasi geopolitik di Timur Tengah, sejumlah negara termasuk Indonesia meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak konflik global. Hingga saat ini kondisi tersebut belum memberi pengaruh terhadap aktivitas perdagangan dan ekspor-impor di Gorontalo. Hal ini dikarenakan rute perdagangan utama Gorontalo tidak mengarah ke negara-negara di kawasan Timur Tengah maupun Amerika Serikat. Fungsional pengawasan perdagangan Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo bilang, tujuan ekspor Gorontalo saat ini masih didominasi negara-negara di kawasan Asia dan Eropa.
Terkait dengan perang yang ada di daerah Timur Tengah ini, kalau untuk Provinsi Gorontalo sendiri, kita lihat selama ini untuk terkait dengan ekspor dan impor barang yang ada untuk negara tujuan ekspor kita ini hanya berada di negara Asia dan Eropa. Terkait dengan perang yang ada di Timur Tengah ini, kita kayaknya tidak berdampak, sangat signifikan, kecil sekali dampaknya. Sekitar 0,0 sekian saja, karena yang tujuan dari politik ekspor kita hanya berkisar di Jepang, Cina, Malaysia, sekitar itu. Untuk sejauh ini tergantungan negara Gorontalo terhadap produk terutama Amerika kayaknya tidak ada. Kalau untuk retail modern yang ada di sini, kita menggunakan pelaku usaha yang ada peningkatan IKM-nya. Jadi produk-produk IKM yang ada untuk diperjualbelikan di retail modern seperti itu. Meski belum terdapat dampak langsung, pemerintah daerah tetap meningkatkan kewaspadaan jika konflik global berlangsung dalam waktu panjang. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat berpengaruh terhadap rantai distribusi perdagangan internasional, termasuk pergerakan harga komoditas. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, antrian panjang kendaraan terlihat di sejumlah SPBU di Kota Gorontalo sejak pagi Senin kemarin. Warga harus mengantri lama untuk mendapatkan bahan bakar minyak khususnya jenis Pertalite. Antrian panjang kendaraan terlihat mulai menumpuk di area SPBU Andalas Kota Gorontalo. Beragam jenis kendaraan mulai dari sepeda motor, mobil pribadi, truk, bus hingga becak motor tampak mengulur menunggu giliran pengisian. Sejak pagi warga terlihat desak-desakan di area SPBU untuk mendapatkan bahan bakar. Kondisi serupa juga terlihat di SPBU Agus Salim yang dipadati antrian kendaraan. Salah satu pengemudi ojek online mengaku dalam beberapa waktu terakhir pengisian Pertalite di SPBU menjadi lebih sulit dibandingkan sebelumnya. Bahkan sejumlah pengendara tidak sempat mendapatkan Pertalite setelah lama mengantri. Kosong ya untuk Pertalite. Kosong. Kira-kira bang ya? Kau pengaruh jualan-jualan di jalan stop setengah mati. Jadi setengah mati orang yang jaga pakai mancari ini, bah Maksim ini terutama. Jadi antri susah. Kalau tadi dari jam berapa tiap bang antri? Lumayan lama, so panjang itu akhirnya jong. Memang beberapa hari belakangan susah, sulit. Kurang jaga bayi di depot. Abang ojol. Oh, ojol ya? Iya. Tadi berarti memang sebagian besar tidak dapat juga? Ya, kurang beruntung. Kurang bayi di depot saja. Kalau harga-harga di depot naik atau bagaimana bang? Masih normal. Ratusan pengendara sepeda motor dan becak motor yang telah mengantre terpaksa mencari bahan bakar di depot penjualan atau berlari ke SPBU lain. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Sementara itu, pihak Pertamina Regional Sulawesi memastikan pasokan bahan bakar minyak BBM dalam kondisi aman. Warga diminta jangan panik buying, terutama di bulan Ramadan ini. Jelang arus mudik Idul Fitri, Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi menjamin ketersediaan stok di seluruh wilayah Sulawesi dalam keadaan aman. Pertamina memprediksi penggunaan BBM dan LPG akan meningkat dibandingkan biasanya. Pihak Pertamina Regional Sulawesi meminta masyarakat untuk tidak panik buying. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga melakukan pengecekan di SPBU Ratulangi, meminta Pertamina untuk memastikan stok BBM dan LPG di Sulawesi Selatan terpenuhi. Pada hari ini sudah dilaksanakan sidak bersama Dinas ESDM, Pak. Kami dari Pertamina memastikan untuk pasokan stok BBM maupun LPG untuk periode Ramadan dan Idul Fitri kita jamin ketersediaan stok insya Allah aman sampai dengan bulan suci Ramadan maupun pada saat hari raya Idul Fitri. Jumlahnya stoknya cukup aman, jadi masyarakat tidak perlu khawatir dan tidak perlu panik buying. Untuk ketersediaan stok kita aman ya sampai dengan akhir Ramadan. Menjelang Lebaran dan pasca Lebaran insyaallah terpenuhi, dan kami dari pemerintah provinsi berdasarkan arahan dari Bapak Gubernur untuk terus berkoordinasi dengan teman-teman Pertamina termasuk mungkin dari Kementerian SDM sehingga mungkin untuk kedepannya persiapan Lebaran sampai selesai Lebaran itu
kebutuhan dan ketersediaan dari LPG dan BBM cukup tersedia, insya Allah mudah-mudahan. Dan kami himbau juga, tadi sudah disampaikan, termasuk kami himbau ke masyarakat supaya tetap berjalan normal, tidak ada kepanikan, karena insya Allah mudah-mudahan ketersediaan BBM dan LPG untuk Lebaran dan pasca Lebaran insya Allah terpenuhi. Dari pantauan Kompas TV di sejumlah SPBU, antrian kendaraan masih tergolong normal. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Informasi lainnya dari Kota Manado, saudara, aparatur sipil negara dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan pemerintah Kota Manado kembali dikerahkan untuk melakukan korve bersama. Aksi bersih-bersih ini juga melibatkan TNI Polri dengan sasaran kawasan pesisir pantai Boulevard 2 Kota Manado. Masih banyaknya sampah plastik yang bertebaran di kawasan pantai Boulevard 2 Kota Manado membuat kawasan ini menjadi sasaran pelaksanaan korve para aparatur sipil negara di lingkup Pemprov Sulut maupun Pemkot Manado. Dengan dibantu personil TNI Polri, para ASN yang ditugaskan sesuai pembagian dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD terlihat membadati jalur pesisir pantai Boulevard mulai dari dekat Jembatan Soekarno hingga ke kawasan pelelangan ikan Kota Manado. Sampah plastik yang berserakan di pesisir pantai maupun yang terbawa arus laut diangkut dan dikumpulkan untuk dibawa ke tempat pembuangan akhir. PLH Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Denny Mangala bilang, korve bersama ASN ini adalah tindak lanjut program Presiden Republik Indonesia, Indonesia Asri. Setiap ASN di masing-masing SKPD diminta terlibat aktif dalam setiap hari Jumat pagi melakukan kerja bakti bersama di tempat-tempat publik. Jadi semua jajaran Pemprov itu dilibatkan, termasuk ada dukungan dari TNI dan Polri sesuai dengan lokasi untuk korve. Nah ini semua adalah tindak lanjut dari arahan Bapak Presiden untuk kita lakukan gerakan Indonesia Asri. Nah gerakan Indonesia Asri itu setiap hari Jumat kita lakukan korve di tempat-tempat umum, tempat-tempat wisata, sarana publik. Untuk diketahui, lokasi Pantai Boulevard 2 memiliki sejumlah muara sungai besar dan kecil yang berakhir di pantai sekitar. Sampah-sampah plastik ini tak sekedar merusak pemandangan mata, namun juga mencemari lingkungan dan pantai. Daerah Tuminting ini ada berapa aliran atau das yang mengalir ke daerah kita ini. Di antaranya juga ada das Tondano itu, ada juga dari Ilang bahkan Masing. Dan juga ini sampah-sampah bawaan dari laut. Sehingga dia masuk ke area pinggiran pantai yang ada di Kecamatan Tuminting ini, terlebih di Jalan Boulevard 2. Ya ini jenis sampah yang diangkut hari ini terbanyak itu adalah sampah plastik. Sampah yang berhasil dikumpulkan para ASN ini selanjutnya ditimbang untuk dibawa ke tempat pembuangan akhir. Yana Meko Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Di Minahasa Utara, saudara, Polres Minahasa Utara melakukan aksi penanaman bibit jagung di lahan perkebunan Desa Matungkas, Sabtu 7 Maret 2026. Kegiatan ini dilakukan sebagai salah satu wujud dukungan Polri terhadap program Presiden Prabowo Subianto tentang ketahanan pangan. Penanaman jagung serentak oleh 15 Polres jajaran Polda Sulawesi Utara dengan luas lahan mencapai 28 hektar. Khusus untuk lokasi di Desa Matungkas, Minahasa Utara, penanaman jagung di area lahan seluas 5 hektar. Kegiatan penanaman jagung raya ini merupakan bentuk dukungan nyata Polri terhadap program pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Ya, pada hari ini Polres Minahasa Utara melaksanakan penanaman jagung dalam rangka swasembada jagung di wilayah Minahasa Utara. Merupakan salah satu program dari Presiden dalam rangka program Astacita. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Utara, Berta Katuuk bilang, Pemkab Minahasa Utara mendukung upaya yang dilakukan pihak kepolisian, khususnya dalam ketahanan pangan. Pemkab Minahasa Utara juga telah menyediakan bibit dan pupuk untuk membantu para kelompok tani. Saya atas nama pemerintah Kabupaten Minahasa Utara mewakili Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati mengucapkan banyak terima kasih untuk jajaran Polres Minahasa Utara
yang dengan kegiatan ini berarti juga mendukung apa yang menjadi program pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, yaitu mendukung program swasembada pangan khususnya komoditi jagung di Kabupaten Minahasa Utara. Jadi untuk kegiatan ini ke depan juga kami pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati untuk tiap tahun itu selalu ada di dana APBD Kabupaten Minahasa Utara untuk bantuan-bantuan benih jagung, untuk bantuan pupuk bagi kelompok tani. Melalui kegiatan penanaman jagung raya serentak kuartal 1 tahun 2026 ini diharapkan mampu memperkuat sinergitas antara Polri dan masyarakat dalam mendukung program pemerintah serta mewujudkan kemandirian pangan di daerah. Jimmy Dapar, Kompas TV, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Kita ke Kabupaten Minahasa, Saudara. Status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN BPJS Kesehatan kepada 12.000 warga di Minahasa kini dinonaktifkan oleh pemerintah pusat. Warga kini diharuskan untuk melakukan reaktivasi kembali status kepesertaannya mereka, namun dengan melalui mekanisme sesuai standar dan syarat yang ditentukan. Menggandeng lintas sektor, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan Cabang Tondano melakukan sosialisasi reaktivasi status kepesertaan atau kampanye pemberian informasi status kepesertaan JKN akhir pekan lalu. Reaktivasi status kepesertaan hanya bagi warga yang merasa kurang mampu serta memiliki riwayat penyakit kronis atau saat ini sementara dirawat di rumah sakit. Warga cukup membawa surat keterangan tidak mampu dari desa, kartu keluarga, KTP, serta surat dari rumah sakit jika sementara dirawat. Ini adalah bentuk komitmen dari BPJS Kesehatan untuk memberikan hak peserta, dalam hal ini informasi terkait status keaktifannya, status kepesertaannya. Dan karena terkait kemarin sempat heboh ada penonaktifan yang lumayan banyak, yang termuat dari SK Menteri Sosial nomor 3, makanya spesial kali ini sebenarnya kami sosialisasinya lintas sektor. Jadi ada dari Badan Pusat Statistik sebagai pengelola DTSN-nya, ada juga dari Dinas Sosial sebagai PIC untuk penerima bantuan iuran. Jadi tujuannya kita adalah untuk mensosialisasikan ke masyarakat, dalam hal ini diwakili aparat desanya, bahwa kepesertaan penerima bantuan iuran itu bisa dilakukan pemutakhiran data, dan bahkan sempat kemarin mungkin sudah pernah kita juga sampaikan bahwa dalam hal ada masyarakat yang dinonaktifkan dan masih butuh layanan kesehatan, itu masih ada bisa mekanisme reaktivasi. Kegiatan ini direspon baik warga dan menurut mereka penting bagi warga untuk mengetahui informasi, status serta cara reaktivasi kepesertaan BPJS Kesehatan. Apalagi saat ini masih banyak warga yang kebingungan saat ingin melakukan reaktivasi status kepesertaannya. Karena ini sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat, karena penonaktifan JKN oleh masyarakat saat ini memang menjadi resah, karena masyarakat tidak mengetahui dan juga belum memahami dan tentang prosedur yang diberlakukan oleh pemerintah pusat kepada masyarakat saat ini. Untuk itu kami mengusulkan kepada pemerintah pusat maupun daerah agar supaya dapat memberikan sosialisasi langsung kepada seluruh masyarakat yang ada. Kegiatan ini menghadirkan para hukum tua atau kepala desa se-Minahasa dengan harapan dapat program reaktivasi ini dapat disosialisasikan kepada warganya masing-masing. Warga diminta untuk secepatnya mengurus kelengkapan administrasi ke Dinas Sosial agar status kepesertaannya aktif kembali. Tim Liputan Kompas TV Minahasa, Sulawesi Utara. Saudara, informasi peringatan 1 tahun kepemimpinan Julius Silvanus dan Victor Mailangkai akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Saya Doni Arait, masih bersama Anda di Kompas Pagi. Informasi dari Palu, Saudara, Gubernur Anwar Faid menegaskan komitmen menindak aktivitas pertambangan emas tanpa izin atau peti yang masih terjadi di wilayah tersebut. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bahkan membentuk satuan tugas khusus untuk menangani peti yang melibatkan TNI dan Polri.
Pembentukan Satgas ini menjadi langkah tegas pemerintah daerah untuk menghentikan praktik tambang ilegal yang dinilai telah menimbulkan kerusakan lingkungan dan ancaman bagi kesehatan masyarakat. Gubernur Sulawesi Tengah menyatakan aktivitas peti tidak boleh lagi dibiarkan. Terlebih sejumlah laporan menyebut praktik penambangan ilegal masih terjadi di kawasan Poboya, Kota Palu, serta di sejumlah titik Kabupaten Parigi Montong. Ini akan melakukan pertemuan, kita akan membentuk tim, ya, tim Satgas penertiban. Kemudian yang kedua, Satgas ini, Satgas yang ada, kemudian kita perluas, kita lengkapi lagi, sehingga ini akan semakin kuat dan untuk mencoba mengambil tindakan di lapangan dalam rangka upaya untuk sosialisasi, kemudian penegakan hukum dan sebagainya. Sebelumnya, Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah menyebut sepanjang tahun 2025 tidak menerima adanya laporan resmi terkait aktivitas peti. Namun Polda Sulawesi Tengah akan menindaklanjuti jika ada laporan mengenai aktivitas pertambangan emas ilegal. Jaringan Advokasi Tambang Sulawesi Tengah menegaskan aktivitas peti masih berlangsung dan meninggalkan dampak serius terhadap lingkungan, termasuk pencemaran air dan tanah akibat penggunaan merkuri serta sianida dalam proses pengolahan emas. Pertama, terkait dengan peti yang ada di wilayah Kota Palu, khususnya di wilayah Kelurahan Poboya, ini saya kira harus menjadi perhatian serius, karena memang skalanya sudah sampai luasannya sudah sangat besar yang menggunakan perendaman, dan tentu kegiatan-kegiatan yang menggunakan perendaman ini juga menggunakan bahan-bahan kimia seperti sianida untuk menghasilkan logam. Sementara itu, data dari Yayasan Komik menyebut luas area pertambangan emas tanpa izin di kawasan Kayu Boko dan Air Panas, Kabupaten Parigi Montong mencapai sekitar 100 hektar. Sebanyak 78 hektar berada di Kayu Boko, sementara 22 hektar lainnya terdapat di kawasan Air Panas. Terkait dengan pertambangan ilegal yang ada di Kabupaten Parigi Montong, data yang kami himpun dari Map Biomas Indonesia, tercatat di Kayu Boko dan Air Panas total lubang tambang itu ada 100 hektar, di mana 78 hektar itu ada di Kayu Boko dan 22 hektarnya ada di Desa Air Panas. Nah, dari pengamatan yang kami lakukan di lapangan, dari video yang ada itu masih ada 2 unit alat berat yang kita lihat dari video drone, dan itu tentu memberi dampak kebetulan di tengah sebelum hilir, karena di posisi area pertambangan peti ini itu di hulu, di tengahnya ini adalah lahan pangan berkelanjutan yang LP2B masuk juga dalam rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten. Itu lahan pangan berkelanjutan yang seharusnya tidak boleh dialihfungsikan. Aktivitas tambang tersebut bahkan disebut berada di kawasan lahan pangan berkelanjutan yang selama ini menjadi sumber pertanian masyarakat. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berharap melalui pembentukan Satgas Peti bersama TNI dan Polri, penertiban tambang ilegal dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi dan menyeluruh. Langkah ini diharapkan tidak hanya menghentikan aktivitas tambang ilegal, namun juga melindungi lingkungan serta menjaga keselamatan masyarakat di sekitar kawasan tambang. Rolis Muklis, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Kita ke sorotan lain, saudara. Keluarga besar Kodam 13 Merdeka menggelar Nuzulul Quran sebagai peringatan peristiwa di mana kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kegiatan ini dirangkaikan dengan buka puasa bersama prajurit Kodam 13 Merdeka serta pemberian santunan bagi ratusan anak yatim piatu. Lantunan musik kasidah yang terdengar merdu menjadi pembuka rangkaian Nuzulul Quran 1447 Hijriah yang dirangkaikan dengan kegiatan buka puasa bersama ratusan personil dan aparatur sipil negara di lingkungan Kodam 13 Merdeka Jumat sore. Pangdam 13 Merdeka Maijen TNI Mirsa Agus didampingi para pejabat utama Kodam 13 Merdeka tampak hadir dalam silaturahmi di momen bulan Ramadan ini.
Dalam sambutannya, Majen TNI Mirsa Agus bilang, Nuzulul Quran merupakan momentum penting bagi umat muslim untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meningkatkan pemahaman terhadap nilai-nilai dalam Al-Quran. Nilai-nilai Al-Quran ini merupakan sumber moral dan spiritual yang mampu membentuk karakter prajurit yang tangguh, disiplin, dan jujur sebagai garda terdepan pertahanan negara. Melaksanakan kegiatan buka puasa bersama prajurit Makodam beserta balak-balak Kodam, kurang lebih 800-an orang beserta Ibu Persit. Kami juga bersama adik-adik dari Panti Asuhan ada 100 orang kurang lebih itu tadi. Dan kami intinya adalah Ramadan ini mari sama-sama kita manfaatkan untuk meningkatkan kebersamaan, meningkatkan ketakwaan masing-masing pribadi, dan meningkatkan evaluasi diri. Acara diisi dengan mendengarkan ceramah dari Ustadz H. Abdul Rashid selaku Ketua DPD Ittihad Persaudaraan Imam Masjid Sulawesi Utara. Patut kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas istimewa puasanya. Kita boleh hadir di tempat ini dalam rangkaian kegiatan Nuzulul Quran yang tentu dirangkaikan dengan buka bersama. Ini semua dimaksudkan adalah bagaimana dan upaya untuk membangun silaturahim dan soliditas di antara sesama, khususnya warga Tentara Nasional Republik Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Pangdam 13 Merdeka bersama Ketua Persit KCK Daerah 13 juga menyerahkan tali ASI bagi anak-anak di 4 panti asuhan di Kota Manado. Acara diakhiri dengan buka puasa ratusan personel TNI di halaman Masjid Kodam 13 Merdeka. Yana Mega Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menggelar syukuran peringatan 1 tahun kepemimpinan Gubernur Sulawesi Utara, Julius Silvanus, dan Wakil Gubernur Victor Mailangkai. Kegiatan ini dipusatkan di Geraha Gubernuran Jumat sore, 6 Maret 2026. Momen peringatan 1 tahun kepemimpinan Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkai digelar dengan ibadah syukur bersama jajaran pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, serta dihadiri para kepala daerah dari 15 kota dan kabupaten se-Sulawesi Utara. Kegiatan diawali dengan ibadah syukur yang dipimpin oleh Pendeta Evangelis Marhaini Karamoy STH dan dilanjutkan dengan pembacaan sambutan dari Julius Silvanus didampingi Victor Mailangkai serta suguhan video singkat perjalanan setahun YSK Victor mulai dari pelantikan oleh Presiden Prabowo Subianto hingga saat ini. Julius mengenang momen setahun kepemimpinan dipilih tanggal 5 Maret 2026 lantaran secara de jure dirinya dan Victor Mailangkai dilantik di Jakarta pada 20 Februari 2025 silam. Namun usai pelantikan, seluruh kepala daerah dikumpulkan Presiden di Magelang untuk mengikuti retreat kepala daerah selama seminggu. Acara peringatan 1 tahun kepemimpinan diisi juga dengan beragam atraksi budaya khas Sulawesi Utara, mulai dari tarian maengket dan musik bambu khas Minahasa, masamper khas Nusa Utara, tarian kabela dari Bolaang Mongondo, hingga penampilan musik orkestra yang menambah semarak suasana. Selama perjalanan 1 tahun kepemimpinan, Julius menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bersama-sama berkontribusi dalam arah pembangunan menuju Sulawesi Utara maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Ini melalui momen syukur ini kita menoleh sejenak bukan untuk berpuas diri atau berbangga hati, melainkan untuk menguatkan kembali tekad bahwa amanah besar ini harus terus kami jalankan dengan penuh ketulusan hati, transparansi, dan kerja keras hingga tuntas teratasi. Hadirin yang kami hormati, hari demi hari berlalu, sejujurnya kami hampir tidak menyangka ternyata kita sudah berjalan selama 1 tahun dalam kepemimpinan ini. Rasanya baru kemarin kami dilantik, baru kemarin kami turun ke lapangan mendengar keluh kesah dari berbagai unsur masyarakat di daerah ini. Kami ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada semua pihak, kepada Forkopimda, jajaran pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, seluruh ASN, pemerintah provinsi, rekan-rekan pers, dan terutama kepada seluruh masyarakat Sulawesi Utara. Jabatan yang kami emban ini adalah amanah murni dari rakyat
Ini bukan soal kursi kekuasaan atau sekedar posisi formal. Dari pantauan Kompas TV, kegiatan setahun kepemimpinan YSK Victor berlangsung meriah. Acara ini dihadiri Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Sulawesi Utara, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, jajaran Pemprov Sulut, hingga para undangan lainnya. Yana Megasingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Ke informasi lain, saudara, sebagai wujud persaudaraan dalam kemanusiaan, ibu-ibu dari umat Katolik Gereja Santo Ignatius Kota Manado berbagi takjil di bulan Ramadan. Ratusan takjil dibagikan untuk pengendara yang melintas di depan Gereja Santo Ignatius Senin sore jelang waktu berbuka puasa. Inilah momen kebersamaan dalam persaudaraan yang tersaji dalam kelompok wanita Katolik Republik Indonesia cabang Santo Ignatius Manado yang berbagi takjil. Mereka berbagi takjil tepat di depan gedung Gereja Santo Ignatius di Jalan Walanda Maramis, Kelurahan Pinaesaan, dan dipimpin Pastor Paroki Santo Ignatius, Johannes Montolalu. Para ibu-ibu ini dengan penuh semangat membagi takjil kepada para pengendara dan warga yang melintas. Aksi berbagi takjil yang digelar saat momen bulan Ramadan ini merupakan salah satu program tahunan wanita Katolik di Gereja Santo Ignatius. Momen berbagi takjil ini semakin menambah hangat suasana persaudaraan lantaran bertepatan dengan masa Prapaskah umat Katolik yang juga menjalankan puasa dan pantang jelang hari suci Paskah. Bagi takjil aja supaya lebih praktis dan lebih langsung terlibat dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan ini juga dalam rangka masa Prapaskah di umat Katolik dan dalam rangka bulan Ramadan umat Muslim di sekitar kita. Untuk itu kita membagi kasih, membagi berkat bagi orang-orang yang pantas dan layak untuk menerimanya. Sementara itu, salah satu warga yang turut menerima takjil saat melintas di Jalan Walanda Maramis mengaku senang karena aksi kemanusiaan ini dinilai merupakan bentuk persaudaraan sebagai sesama manusia. Ini di sini pertanda yang mana silaturahmi kita sangat baik dengan walaupun itu agama di luar dan juga Katolik juga saling berpuasa juga ya mungkin, tapi walaupun ajarannya beda-beda tapi semua tujuannya ke Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi saya sebagai umat Muslim mengucapkan banyak terima kasih kepada umat Katolik yang sudah berbagi dengan kami dan ini akan menjadi darah untuk kami ya. Jadi terima kasih, semoga diberkati juga selalu oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Warga dari berbagai kalangan antusias menerima takjil berupa kolak kacang hijau, kue panada, dan air mineral. Yani Mikasingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, saudara, di Kota Gorontalo, Festival Pawai Obor dan pembagian kolak ubi digelar warga di Kota Gorontalo. Ribuan warga tampak antusias memadati sepanjang rute pawai untuk menyaksikan atraksi sambil mendapatkan kolak ubi gratis. Festival Pawai Obor dan pembagian kolak ubi kembali digelar warga di Kelurahan Molosipat, Kota Gorontalo. Ratusan peserta ikut meramaikan pawai mulai dari remaja masjid, santri, TPQ, siswa, hingga kelompok majelis taklim dari berbagai kalangan. Sepanjang rute pawai, ribuan warga tampak memadati lokasi untuk menyaksikan langsung. Sebanyak 2026 kolak ubi disiapkan untuk dibagikan kepada para pengunjung. Kolak ubi disediakan di panggung utama dan di sepanjang jalan yang menjadi rute pawai atas inisiatif warga setempat. Festival ini diperingati sebagai bagian dari menjaga tradisi masyarakat Gorontalo di bulan Ramadan. Warga juga selalu menantikan festival tersebut karena menjadi hiburan sekaligus ajang silaturahmi masyarakat. Kolak ubi gratis yang dibagikan panitia juga menjadi daya tarik bagi pengunjung. Untuk tahun 2026 ini sudah kelima kalinya untuk Rema Muda dalam penyelenggaraan Festival Pawai Obor dan kolak ubi. Quran salah satu tradisi yang menggambarkan bahwa dulu kaum muslim itu berbendung-bendung ke masjid dengan suasana kegelapan dan mereka berjalan menggunakan obor.
Kalau tahun ini dia 2026 Cup. Dia setiap tahun dia tahun kemarin 2025, ini naik lagi tahun 2026. Jadi siapapun yang melewati sepanjang jalan Molosi Padue, jadi dipersilakan untuk mengambil kolakobi yang sudah disediakan di pos-pos. Jadi saya di sini datang untuk menyaksikan langsung bagaimana festival pawai obor yang ada di Molosi Padue. Itu setiap festival Kak datang untuk menyaksikan langsung atau bagaimana? Iya, saya datang menyaksikan langsung. Kalau bagus sekali bagi saya, karena itu melestarikan budaya Gorontalo ya. Pawai juga diisi dengan atraksi marching band yang menambah semarak festival tersebut. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Dan informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Pagi. Saya Doni Arai bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.